Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan kemarin pada saat kita ngaji tentang sebab kejatuhan Anda semua, Anda tidak berkecil hati, melainkan besar hati. Hari ini kita akan belajar tentang solusinya. Solusi bagaimana sih setelah kita jatuh? Adalah sahabat saya Rusdi, Masya Allah, dia pengusaha baju ya. Dia mensuplai baju-baju ke pabrik-pabrik besar, ke produsen-produsen besar, sampai ke toko-toko besar di Indonesia. Rusdi ini dulunya maaf ya, tukang penjual lem tikus. Sampai kemudian dia berkenalan dengan salat malam, salat tahajud yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian dia giatin salat malamnya, dia kemudian Allah angkat dia punya derajat. Beberapa waktu sebelum kita siaran pada pagi hari ini, alhamdulillah dia memberikan hadiah mobil Alphard, ya. Tapi bukan buat Yusuf Mansur, buat bininya. Nggak apa-apa, kita dapat beritanya kan. Sebab apa? Saya belajar dari dia bahwa saya dapat mobil Alphard ini udah nggak ada artinya, Ustaz. Sebab Allah ngasih tiap malam buat saya dunia dan segala isinya. Setiap kali saya sholat malam 2 rakaat. Subhanallah. Saya mengenal juga keluarga Mas Jody dan Mbak Anik dari warung penyet ya, warung steak dan shake. Masya Allah, ketika saya menginap di rumahnya, pengusaha yang satu ini yang punya 50 cabang di mana-mana di Sultanah Air. Allahu Akbar. Anaknya ikut sholat malam di belakang Mas Jody, Mbak Anik juga di belakang. Allahu Akbar. Ketika kemudian sholat subuh berjamaah, satu keluarga kemudian keluar dari rumahnya. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara yang katanya susah, yang katanya banyak masalahnya, banyak hajatnya, sekilan pengen motor aja, ampun susahnya minta ampun. Padahal motor kan cetek gitu ya, Masya Allah 10 juta gitu, kira-kira 12 juta. Segitu aja kita susah banget ya. Nah, yang begini nih kita akan pelajari. Ada sholat malam, ente pada malas. Karena itu kita punya derajat di bawah, ekonomi di bawah. Bangsa ini ya, kalau kemudian masyarakat bang, bangun malam semua, di tengah malam kemudian kita sholat, satu Indonesia, Amerika bisa kita beli ya. Tapi sekarang kita dibeli sama Amerika. Gara-gara gimana? Sholat malam kagak, sholat subuh kesiangan, sholat asar mepet ke maghrib. Insyaallah deh ya, kita perbaiki, kita niat mulai malam hari nanti kita akan sholat malam tanpa putus. Insyaallah niatnya lillahi ta'ala dan doanya agar Allah naikkan kita punya dunia. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita mengaji dulu bersama Syekh Muhammad. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق الله العظيم. Pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan Kamis yang lalu tentang afsyus salam wa atimut ta'am, memberi salam, memberi makan. Nah, yang ketiga ini kita lihat ya. Yang ketiga ini adalah
Wasallu bil-lail wan nasu niyamun. Dan salat di malam hari sementara manusia yang lain tertidur. Ini cerita tentang tahajud, cerita tentang qiyamul lail. Anda bisa belajar lanjutan tentang tahajud dan qiyamul lail di website resmi kita di www.wisatahati.com lewat kuliah online-nya. Jadi ini perintah dari Rasulullah, kalau pengen diangkat derajatnya, pengen masuk surga dengan tenang, selamat, ya hidup di dunia enak, coba sholat malam di saat manusia yang lain tertidur. Ada hadis yang populer lagi dari Rasulullah bahwa sholat tahajud 2 rakaat adalah khairun minat dunya wa ma fiha. Ya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita tuh kan pengen dunianya Allah ya. Sementara Allah datang setiap malam, di 2/3 malam, di 1/3 malam, Allah datang, dan di penghujung malam Allah datang. Tapi kita tuh nggak tahu. Kita tetap tidur aja, asik aja. Ya, nanti kita akan ketemu situasi yang Allah sebut dengan yauman thaqila. Orang yang tidak mau sholat malam, yauman thaqila, hidupnya tuh berat gitu, hari-harinya berat gitu. Ayo mau usaha tapi yang ada utang terus, ayo mau proyek banyak yang ada pusing terus, berat hidupnya. Yauman thaqila, dia tidak mau berbagi dengan Allah di malam hari. Kerja mah kayaknya luar biasa gitu, ada sambilan, ada sepingin, tapi ya Allah salam, sekedar motor aja sampai kredit 3 tahun. Ya, kontrakan nggak kebayar. Yauman thaqila. Pemirsa siap-siap dengan handphonenya, BB, iPad dan lain-lainnya untuk merekam bacaan satu surah full tentang tahajud, yakni di surah Al-Muzammil. Saya selepas yang berikut ini akan membaca surah itu untuk hadiah buat saudara semua. Kalau bisa, saudara habis rekam, saudara putar terus berulang-ulang seperti An-Naba, saudara hafalkan supaya sholat tahajud menjadi pakaian kita bersama. Setelah yang berikut ini, kita sama-sama mendengar, berusaha membaca, dan menjadi wasilah kita menghafal surah Al-Muzammil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yakununa wahjurhum hajran jamila. Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladayna ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna
أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Nah pemirsa, ini dia ayat tentang sholat malam. Masya Allah, kalau kita mau sholat malam, memang sih di surah Al-Muzammil kalimatnya bukan yauman thaqila, tapi qaulan thaqila. Tapi qaulan ini kan qaul min qaulillah, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah udah bilang hidup ente berat, udah berat betul kan? Betul loh, orang terseok-seok. Masya Allah ya, utang ente segede gunung tuh. Bila mana kemudian ente subhanallah nih bisa mau sholat malam, apalagi ente mau pakai Ustaz Yusuf Mansur punya cara ya. Ini kan memang suka dibid'ahin sama orang, tapi saya sih bilang udahlah ente jangan suka ngebid'ah-bid'ahin orang deh. Bismillah dah, coba cari baiknya gitu loh. Nih, aneh bilang sama ente pada coba 40 hari ya, berturut-turut ente duha, ente sholat malam, jaga yang wajibnya di masjid. Ini nggak ada utang ente yang nggak lunas nih. Lunas deh. Ente mau nyari kerjaan, cari aja di sejadah duha, di sejadah sholat malam, di sejadah sholat fardu. Langsung di masjid, di rumahnya Allah. Orang lain nyari kerjaan yang Allah antar sama ente. Gila kan? Ente nyari apa? Nyari jodoh. Allah nanya sama ente mau berapa? Beneran ini. Allah nanya ente mau berapa? Asal ente pantas mah dikasih sama Allah. Cuma kan kayak saya juga nggak pantas gitu. Nih, jodoh nih. Kenapa orang sulit nyari jodoh? Sebab nyari jodohnya lu di pinggir jalan. Coba nyari jodoh langsung di pabriknya jodoh. Oh, keren kan? Di pabriknya jodoh. Nih kru Antv nih dari mulai manajer sampai bawah kudu denger nih. Kudu ngikut. Emang persoalan jodoh kan big five ya. Ini the big five problem in Indonesia. One of them adalah soal jodoh. Bangunin anak. Nah, bangun dong.
Tadi pagi kan dengar Ustaz Yusuf suruh ngomong tentang tahajud. Yuk, kita ke pabriknya jodoh. Mak sekarang jadi tahu kenapa kita udah pasang iklan di 17 koran. Ya, lo masih belum dapat jodohnya. Sebab kita salah nyari, nggak nyari ke Allah. Nah, begitu kita mampu datang kepada Allah, Allah datang udah dengan jodohnya. Maaf ya pemirsa, barangkali pemirsa kan banyak yang perempuan nih ya. Saya minta maaf kalau bercanda-canda soal jodoh berapa enggak, itu mah jangan tengah ngantuk aja. Aslinya mah enggak, insya Allah. Menikah lagi tuh buat saya juga belum jadi cita-cita ya, masih aman itu insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang mau saya katakan lewat kajian kita di Wisata Antv ini, yakni kalau kita punya urusan, ya harusnya kan kita yang datang dong kepada yang maha menggenggam urusan. Tapi kemudian ini Allah yang datang kepada kita. Sayang, beribu sayang. Ketika Allah datang, kita tidur terlelap. Pemirsa, kalau saudara tidak ada usaha untuk bisa bangun malam, memang Anda tidak akan pernah bisa bangun malam. Yang terpenting adalah Anda punya niat supaya bisa bangun malam. Lalu kemudian dari ikhtiar. Apa aja ikhtiarnya? Bisa niru caranya Yusuf Mansur. Cara saya atas Allah zaman dulu, ya. Di antaranya adalah satu, pindah tidur dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Ya. Tentu saja ini di luar Anda kenceng niatnya itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Saya pengen bangun malam, tolong bangunin. Di luar itu, Anda coba pindah tidur dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Saudara tidur tadinya di kamar, coba di lantai. Coba pindah ke ruang tamu. Kalau perlu Anda tidur di pinggir jalan, ya kan? Insya Allah, masuk angin. Kalau tidur pinggir jalan. Tapi boleh kan kalau di kampung-kampung kita ya kan, suka ada balai-balai ya kan. Nggak ada salahnya kita sambil ngeronda gitu. Anda coba tidur di masjid. Anda minta kemudian merebut bangunin ketika dia kemudian mau tarhim. Allahumma salli wa sallim zid wa an'im wa tafaddal wa barik. Nah, ketika kemudian pada tahrim tuh minta tolong bangunin. Yang ketiga ya, jadi Anda pindah ada niat gitu, niat yang pertama. Yang kedua, Anda pindah zona yang tidak nyaman. Jangan sampai kasur Anda menjadi masalah buat Anda. Jangan sampai kamar AC Anda jadi masalah. Jadi kalau perlu, kalau emang AC itu membuat Anda menjadi susah tidur, jual aja AC-nya. Jual aja. Kalau bikin ente tidur jadi nyaman, ente jadi rugi. Belum tentu ente pada bisa sholat malam di hari esok, kan? Sejatinya ya, Allah mah akan bangunin Anda bila mana Anda kemudian mau bangun. Ketika Anda nggak mau bangun, memang Allah nggak bangunin Anda semua. Ini kesempatan loh dari Allah Subhanahu Wa Taala buat Anda semua. Yang mana Allah datang membawa apa yang Anda butuhkan, Anda perlukan. Yang keempat, dulu nih cara saya belajar adalah coba minum air sebanyak-banyaknya. Anda minum banyak, nanti Anda bakalan pengen pipis. Nah, pada saat pengen pipis itulah, kemudian saudara langsung sambut dengan mandi, ya, lalu wudhu, dan kemudian sholat malam. Yang kelima, dulu ketika saya di awal-awal latihan sholat malam, saya bayar security. Jadi saya bayar security. Saya bilang sama RT di rumah, "Teh, bangunin gua ya. Kalau bisa bangunin gua, ntar buat lo goceng." Gitu. Semangat tuh bangunin saya. Saya bilang sama dia, 1 kali ente bangunin aneh, goceng. Terus dia ngitung, kalau 30 hari berarti 150 dong Ustaz. Iya. Alhamdulillah, Romani ditungguin sama dia. Malah kan kata Rasulullah apa ya? Kalau saudara kemudian bangun duluan sebagai suami, percikan air sampai si istri bangun. Istri kalau bangun duluan, percikan. Tetangga sama tetangga saling bantu-membantu bangun membangunkan. Keren. Nanti deh kita akan belajar tips dan triknya bagaimana bisa sholat malam lebih seger, khusyuk ya di website wisatahati.com. Insyaallah pemirsa, sampai ketemu lagi. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf kali aja selama mulai dari tanggal 17 Oktober sampai ini hari banyak salahnya. Saya juga mewakili kru semuanya berterima kasih kepada saudara semua yang mau memberitahu sanak saudaranya, familinya, sahabat-sahabat yang lain untuk nyantren bersama Yusuf Mansur dari mulai Senin sampai Jumat kita kuliah Wisata Hati di layar kaca Antv. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, kita doa dulu ya. Salamnya dituan ntar. Kita doa.
dan saudara bisa bangun malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang pada udah dengar kajian tentang salat malam, mudah-mudahan Engkau bisa membangunkan kami salat malam, menyambut kehadiran Engkau yang maha memiliki dunia ini. Ya Allah, bila sebelumnya kami susah bangun malam, bikin kami enteng bangun malam. Bila kami sebelumnya susah buat bangun malam, bikin kami juga ringan bangun malam. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau memberikan apa yang Engkau janjikan kepada orang-orang yang mau salat malam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa udah kita panjatkan, salam saya ulangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.